dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Miftah akhirnya mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Wow, oke, kita bahas kawan ya. Meskipun Presiden Prabowo rupanya benar-benar gak berani memecat Miftah ini, sampai-sampai dia harus secara sukarela mengundurkan diri. Tapi seenggaknya guys ya, posisi penting setara menteri ini nggak lagi diisi oleh sosok yang gegabah dalam bertutur kata. Itu artinya pajak kita nggak lagi digunakan untuk membayar orang yang seperti Miftah ini di kursi pemerintahan. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah alias Toim secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Dalam pesan video yang beredar, Gus Miftah ini mengatakan bahwa keputusan mundur bukan karena tekanan atau permintaan dari siapapun. Keputusan itu murni dari dirinya, katanya kawan ya. Tapi menurutku, dia itu banyak tekanan yang menimpa dirinya. Di samping para netizen, para pejabat pemerintah, TNI, dan juga pemerintahan Malaysia yang menekan beliau. Kasus Gus Miftah ini mengolok-olok penjual es teh memang telah banyak disorot. Banyak pihak Gus Miftah ini dinilai mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas. Sebagai penceramah yang memiliki banyak pengikut lah. Terbaru, Perdana Menteri Malaysia ya Anwar Ibrahim ikut memberikan komentar mengenai sikap Miftah Maulana ini terhadap penjual es teh. Beliau mengatakan ternyata orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah, sholat, dan sunnah, dia sombong. Tapi bila timbul kesombongan, saya merasa aneh, agak luar biasa, kata Anwar Ibrahim dalam pidato yang disampaikan pada pertemuan dengan Kementerian Keuangan Malaysia pada Kamis kemarin. Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial. Seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral, penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali. Dia sebenarnya Miftah ini ngomong tidak ada tekanan ya, bohong sebenarnya ini orang. Miftah ini banyak tekanan dari segala arah, mulai dari netizen, mulai dari pejabat, dan luar negeri pun pemerintah juga memberi tekanan, juga memberi komentar tentang buruknya Gus Miftah ini dalam berceramah. Sebenarnya bukan sekali ini saja ya, Gus Miftah ini yang mengolok-ngolok. Ya terbukti sekarang kan banyak netizen yang membongkar keburukan Miftah ini dalam berkata, dalam berpidato. Netizen juga membongkar kejadian waktu candanya pada Yati PC. Yati PC ini dikatakan gimana? Dikatakan lonte kawan ya. Seorang sinden yang bernama Yati PC, meskipun guyonan kata apa Anda itu pendakwa, tapi kok segitunya berguyonnya. Malahan di video tersebut, video PC ini mencerahkan suasana di situ waktu itu, waktu Habib
siapa tuh ini? Miftah ini membuli beliau tapi menenangkan suasana itu Mbak Yati Pesek itu. Profesional lah Yati Pesek waktu itu. Berhubung waktu itu tidak menjabat kawannya, hanya sebagai pendakwah. Jadi para netizen itu tidak menghiraukan waktu itu. Tapi kali ini karena beliau sudah menjabat sebagai utusan pemerintah, utusan Prabowo lah ya, untuk kerukunan. Beliau itu dicecar habis. Ya karena apa? Karena beliau itu menjabat. Beliau itu menerima pajak, menerima upah dari kita-kita, dari pajak-pajak yang diambil oleh pemerintah. Ya wajar lah sekarang itu Miftah ini ditekan supaya mundur. Ya meskipun menjadi evaluasi, namun keputusan final pemecatan Miftah tetap menjadi kewenangan penuh Prabowo. Tapi apapun kita serahkan keputusan kalau ada. Kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat.